Dia nyebelin sih, dan dia abstraknya boleh ditindak sih. Gila, aku rambutnya kayak aku ya, aku rada nggak terima sih. Aduh, kebesaran. Dia takut tapi sebel. Dia karena kalau ditarik sama Bang Adam diikat Iya. apa kayak angin gitu ya. Ya masuk. Oh my god. Ceritanya Dia agak menjerit sih. Dia kayaknya udah gak gitu lagi deh. Rasanya gimana? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguakal misterius dengan cara khusus. Perkenalkan, kita adalah channel baru, kita adalah Detektif Pink. Karena kita pakai baju pink. Pinky. Pinky. Cie Bang Adam, cocok banget. Pakai Cocok. pink, pakai lipstick. Cantik. Cantik. Namanya bukan Adam kan? Jadi Hawa kan? Kan nama saya Hawa. Bahagia banget di sini ya. Gue rasa lo pada juga bahagia semua sih di situ. Kita semua berbunga-bunga Kak Adam. Oke guys, jadi kita hari ini kembali berkonten dan kita hari ini spesial pakai baju warna pink karena ada seseorang yang mulutnya tuh tajam banget gitu kan. Siapa ya? Kayaknya next time dia harus pakai warna baju pink semuanya gitu kan. Dan didengarlah oleh The Clients. Jadi kita kemarin ketemu The Clients, namanya Nat. Makasih Nat memberikan ini buat Thank you. kita. Makasih. Thank you. Dan Janjinya. beserta dengan di clients lain ya yang kayaknya Betul. juga menyumbang bersama dengan Nat ya. Betul. Oh iya, anak-anak DC Discord. Thank you. Thank you. Jadi ini ada Detektif Astral, belakangnya ada juga, nanti ada fotonya cekrik ya kan. Thank you. Dan mungkin kedepannya kita DA akan official buka merchandise juga kali ya. Kalau kalian setuju boleh komen di bawah. Terus mungkin ada ide mau merchandise-nya kayak apa aja sih, silakan komen di bawah. Oke, tapi sebelum itu kita langsung aja ke konten kita hari ini. Jadi kalian udah kenal ya masing-masing, ada Bro Willy, Jesslyn, Bang Adam, Aileen, dan juga gue Bo. Dan hari ini kita akan membahas sebuah insiden yang terjadi di Thailand sana ya. Sebuah hal mengerikan terjadi di Thailand. Lebih tepatnya berada di provinsi Nong Bua Lampu. Bener gak ya bacanya? Nong Bua Lampu, Thailand. Berprovinsi di Pakai Nong Bua logat. Lampu. Logat Bali Bang. Kok jadi logat Bali ya? Terus berada di desa Utai Sawan. Jadi di Utai Sawan ini nih orangnya pada gila-gila semua kan, makanya Sawan. Kalau gila jadi apa ya? Nggak tahu. Tapi kalau jadi padi namanya Utai Sawah. Sawan itu sakit kalau di mulut Bang. Nggak oh Sawan itu sakit. Sariawan. Iya. Gusiku lagi sariawan. Dia mikir. Kenapa editor? Enggak. Jadi nih kemarin gue lagi apa namanya? Riset berdua sama Jidan kan. Terus Utai Sawan, gue bilang ini nanti Bro Willy pasti nyebutnya Utai Sawah nih ya kan. Sawan itu loh yang katanya buat sawah ya kan. Nah terus dia langsung nyebut ya kan si Jidan ya kan. Nah, nanti kalau Bang Adam itu loh yang katanya di bibir sakit gitu kan. Gue yang meleset. Gemes banget, pada bisa lawak. Mantap. Bang Adam memang receh banget.
Oke, jadi the point is terjadi penembakan dan juga penyerangan. Sekitar korban yang meninggal adalah 38 jiwa. Tapi the pointnya kita untuk menguak kasus ini adalah karena kita menemukan beberapa keganjalan juga di dalam kasus ini, terutama di sang pelaku yang bernama Panya Kamrap. Betul ya? Betul. Di si Panya Kamrap ini kemarin beberapa deduksi singkat ya. Tim DA melihat adanya gangguan-gangguan lagi, gangguan-gangguan demon ya. Dan kita berkonten ini bertujuan atau poinnya adalah apakah motif sebenarnya seri si demon, dan juga mungkin kita bisa mendapatkan pembelajaran dari konten atau kasus kali ini. Untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa lihat, cek Google lain untuk kasusnya seperti apa detailnya. Dan mungkin nanti akan juga sambil berkonten juga ya, kita akan memberitahu beberapa mungkin isi-isi dari cerita ataupun dari kasus penembakan ini. So langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai untuk konten atau kasus dari Panya Kamrap ini. Sebelum deduksi astral kita mulai, sebelumnya kami semua dari tim Detektif Astral mengucapkan belasungkawa atas terjadinya tragedi seperti ini. Meninggalnya 38 korban jiwa yang disebabkan oleh penyerangan dari Panya Kamrap. So kalau kayak gitu kita ingin berdoa dulu sebelum itu untuk menghargai dan juga berdoa semoga arwah-arwah yang ataupun jiwa-jiwa ya yang sudah entah diambil Tuhan ataupun masih berseliweran itu sudah aman ataupun sudah merasa lebih tenang. Amin. Silakan Bro Will. Amin. Amin ya. Amin. Kita mulai dengan kepercayaan masing-masing di klien semuanya. Ya Tuhan, atas kuasa-Mu dan atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, kami serahkan seluruh korban yang tidak bersalah atas insiden Thailand ini di dalam penghakiman-Mu, keadilan-Mu, pengampunan-Mu dan kasih-Mu. Terjadilah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa bagi seluruh jiwa korban tersebut. Amin. Amin. Oke, kita langsung aja ke deduksi astral. Jadi tim lagi berdeduksi dan gua akan menceritakan sedikit kronologinya. Jadi si Panya ini ternyata melakukan penyerangan ini nih nggak cuma di satu tempat aja yang terkenalnya, yaitu di tempat penitipan anak atau daycare-nya. Tetapi TKP-nya ini ada 3 tempat. Yang pertama itu di daycare, yang kedua adalah di belakang daycare, yaitu adalah kantor desanya dari kantor desa Utai Sawan sendiri, dan tempat ketiga itu adalah rumahnya sendiri. Dan di daycare-nya ini dia sempat ya istilahnya menembak dan juga menikam para guru dan juga anak-anak di sana. Total korban jiwa kalau nggak salah 24 korban. Dan baru di TKP kedua, di dalam perjalanannya juga ya, di belakang kantornya itu dia akhirnya melukai sekitar 5 orang, yang dimana ya itu terdapat beberapa orang dewasa juga ya. Serta baru TKP ketiga adalah dia kembali ke rumahnya, yang dimana dia kembali ke rumahnya sendiri. Dia melukai dan juga membunuh dari sang istri dan juga sang anak beserta 2 kerabatnya. So total dari korban jiwa yang diambil oleh si Panya ini sekitar 38 orang jiwa. Benar-benar sakit jiwa. So mungkin dari tim Detektif Astral, adakah yang bisa diambil dari Panya Kamrap ini? Mungkin sebelumnya kita lihat dari deduksi, gue pengen tahu dulu nih dari segi karakteristik nih orang. Karena si Panya Kamrap ini bisa dibilang dia memiliki jabatan yang lumayan ya di kepolisian ya. Yaitu adalah dia memiliki jabatan letnan kolonel gitu kan, di kepolisian. Ya nggak gede nggak tinggi juga sih, tapi setidaknya bukan yang gimana-gimana banget. So tapi dari situ dia masih anehnya ya, mungkin di Thailand sendiri ya sebenarnya tuh masih diperbolehkan untuk kepemilikan senjata tuh masih Legal lah, legal nggak legal juga gitu kan. Tapi masih bebas lah. Bebas gitu kan. Serta dia punya ilmunya kan, punya skill dalam artian buat nembaknya itu. Kalau enggak jadi 38 orang tuh kali ya. Tapi jadi kan cuma dari itu. handgun aja kan. Ada yang berlatih, ada. Ya, penikaman. Nah, after that dia pun juga memang si Panya ini nih pemakai narkoba juga ya. Ya kan. Dan apa sih namanya Bro Will? Ya, Pak. Yaba. Ya kan. Ya itu sejenis kayak obat-obatan murah lah ya, narkotistik gitu lah dan lain-lain. Beserta memang dia ini memiliki kepribadian yang rada-rada aneh lah kalau katanya teman-teman kantornya atau kerjanya dahulu gitu kan. Dan emang agak sering lalai kalau kata teman-teman kantornya. Dan di situ dia sempat dipecat tadinya dari kepolisian, belum dipecat tapi kayak dibebas tugaskan, barulah dia sempat melamar kembali ke kantor desanya itu yang dia serang di TKP kedua. Dan
dia ya akhirnya mungkin motifnya ya, kalau kita lihat dari faktanya, motif si pelaku yaitu adalah balas dendam atas ketidaksukaannya dia karena dia diberhentikan atau dipecat dari kepolisian karena memang dia sudah dibebas tugaskan, terus dia masih memakai narkoba dan akhirnya dia dipecat. Dan di situ dia mencoba untuk apa ya istilahnya ya, nego lagi lah, yuk terima gue lagi, tapi tidak diterima sama sekali. Mungkin itu motifnya dari kisah dari faktanya ya, atau dari mungkin beberapa saksi-saksi dan juga berita dari di Thailand sendiri. Nah, kita akan coba tanya ke detektif Astral sendiri dari tim, apa yang bisa diambil. Siapa yang duluan? Jangan gue deh kali ini deh. Bang Adam, silakan. Lu jangan mau terakhir mulu, Bang. Oke. Oke, Bang. Aileen. Oh ya, gimana Alin dari karakteristik kalau kamu lihat dari si Panya ini? Ini menurut aku udah jatuhnya ada psikologisnya sih. Dia stres. Terus juga dia memang kayaknya nggak terlalu gampang terbuka sama orang lain sih yang aku lihat. Tertutup ya? Lumayan. Ada pintunya berarti. Iya aja. Iya aja. Guys, Terus, bukan saya ya. Orangnya agak egois menurut aku. Jadi dia kayak punya sudut pandang menurut diri dia sendiri yang orang lain tuh Nggak ngerti. kurang bisa ngertiin dan kurang bisa memaklumi dia sih. Orangnya, ya ini kurang rapi sih orangnya ya dalam hidup. Dan menurut aku kayak nggak terlalu punya tujuan hidup. Yang penting kayak hidup ya udah gitu kan, kerja, Iya. makan apa gitu. Mabok. Keras kepala banget. Keras kepala banget di foto yang dia pakai baju hitam ini ya. Kayak Aileen. Kayak kamu. Enggak, kan aku pakai pink hari ini. Iya. Ada satu momen aku ngeliat dia kayak agak suka seenak-enaknya diri sih. Seenak-enaknya diri, seenak-enaknya sendiri. Oh iya. Ya udah lah ya, sama aja. Sama aja. Gue suka tuh Jess. Terus memang orangnya menyimpan rasa dendam sih. Seenak-enaknya diri. Oh, tipenya dendaman gitu ya. Dendaman. Oke, and then Oh, sama emosinya kurang bisa dia kontrol. Hmm. Ada gak dari risetnya dia suka marah atau emosional? Mungkin ada beberapa, tapi poinnya dia nggak yang terlalu apa ya? Orangnya nggak tanggung jawab sih sama kerjaan. Itu ada. Pemarah pasti juga ya, suka marah-marah ya. Dan dia pernah halusinasi. Halu. Ada momen, iya, ada halusinasi. Itu karena efek dia ngobat juga kali. Ada. Di mobil pun dia juga pernah konsumsi obatnya itu. Ada satu momen dia kayak sadar nggak sadar di mobilnya gitu, terus kayak ya Jangan-jangan tuh penembakan itu dia nggak sadar lagi halu. Ceritanya ya mungkin ya. baru itu sih dari aku ya. Kalau dari karakternya dia. Kalau Jesselyn gimana? Kadang mau terakhir. Terserah. Kalau mau dulu. Boleh ke Adam duluan aja. Adam duluan ya. biar serentak. Gimana kalau gue dulu, Bang? Lu Ya, potongan boleh, rambutnya boleh, kurang boleh. deh kayaknya deh. Kurang bagus potongan rambutnya. Lagi bikin fashion ya. Ini lucu Oh, sih. pinter. Mantap. Fokus. Harus belajar sama siapa ya? Sama Opa Bow gitu. Silakan, Bang. Oke, kalau gua lihat dari akar masalahnya Bang ya, kasusnya nggak sesimpel yang dijelaskan sih, bukan unsur dendam aja bukan. Sebenarnya kalau gua lihat dari basic dasar permasalahan dari segi manusianya ya, pria ini buat gue sih jauh banget dari Tuhan, sangat amat jauh. Dari dia kecil sampai dia remaja, gue nggak ngerasain dia tuh deket sama Tuhan tuh nggak ada Bang. Sisi egois, emosi, sombongnya tuh tinggi banget. Jadi di dalam pergaulan waktu dia remaja pun kayak angku banget, gimana sih? Kalian pasti punya lah teman-teman yang angku, nah kayak gitulah dia. Kok kesini lo liatnya Bang? Kenapa lihatnya ke aku? Tuh kan. Kamu masih mau hidup kan? Kamu masih mau hidup kan? Tuh kan. Saya nggak ngomong loh ya kan. Matanya nggak usah ke aku juga. Fakta yang membuktikan. Nggak begitu. Nah jadi pokoknya kayak apa? Jadi intinya karena dia nggak deket sama Tuhan, jadi semua permasalahan hidupnya dia Bang, ya pasti otomatis ya nggak berjalan dengan semestinya kan nggak ada bantuan Tuhan di situ, otomatis kan. Nah kebetulan lagi dia tipikal orang yang buat gue tipikal orang yang terlalu mencintai sesuatu melebihi Tuhan nih. Nah itu mencintai wanita tadi. Istrinya. Iya dia sangat amat kayak apa ya? Bucin. Bucin lah.
Dan dia mencintai banget istrinya sebenarnya Iya kan? kan? Iya, pantesan. Iya. Gue juga ngeliat hal yang sama. Makanya gue bingung kenapa di gitu kan kata tim kita. Tapi berlebihan. Hmm. Tipe berlebihan yang akhirnya dia nggak sadar nih. Sebenarnya ya hidup dia buat apa lagi di saat orang yang dia cintai ini dia itu ya selalu ngecewain dia, selalu kayak nggak melengkapi yang dia butuhkan secara perasaan, itu selalu bentrok bang. Dia kayak haus perhatian dari si Istri, pasangannya pasangan, terus gitu. Akhirnya dia labil, dia nggak tahu nih, nggak ada yang ngingetin dia di fase kelabilan ini, nggak ada kan? Dari dia sendiri dia nggak bisa kontrol, gitu kan? Dari Tuhan nggak ada intuisi nilai ketuhanan yang masuk ke hati dia, nggak ada. Nah siapa lagi? Tapi ujungnya dia pergi ke ya narkoba tadi, itu narkoba buat menenangkan dirinya dia. Balik lagi karena dia nggak ada pertolongan di hati bang, bener-bener kayak orang tersesat lah. Pokoknya di situ. Nah dari semua permasalahan itu terjadilah penyakit hati, yaitu adalah dendam tadi. Dia benci hingga dia karena nggak ada dia ngerasa nggak ada manusia yang ngertiin dia, akhirnya dia dendam ke semua orang. Itu benar. Dendam ke semua orang yang buat dia rasa kayak udah ngecewain dia. Istrinya, ya semualah yang jadi tersangka yang dia tuju lah ya. Intinya dia dendam ke semua manusia. Bahkan kalau kita berlima lewat situ pun bisa aja. Intinya dia dendam aja. Yakin kita jadi mau ke Thailand? Pertanyaan yang bagus. Terus tiba-tiba ada klien bilang, udah semangat dibayarin kita, gimana lo? Ayo. Ya tapi kan orangnya udah meninggal juga kan, jadi aman dong. Iya sih. Jadi pokoknya dia akhirnya dia labil banget bang. Dia labil dan dia ngerasa kayak udah putus asa dalam hidupnya. Bener-bener kayak nggak ada guna, nggak ada nilai, nggak ada sesuatu yang diharapin dia lagi. Ya, akhirnya dia memilih kayak menuntaskan dendamnya itu. Tapi balik lagi, di saat dia punya dendam, ingat syarat dari gangguan iblis itu pasti ada, yaitu manipulasi bisikan tadi. Di ojok, gua ngerasa sering kayak dia sebuah momen dia minum, terus iblis tuh ngebisikin aja, udah balas dendam aja, bunuh semuanya segala macam. Itu ada bisikan itu kuat banget, dan dia nggak bisa kontrol itu. Nah itu feeling aku entah 2 malam atau semalamnya itu dia minum dulu. Dia minum banget gitu ya? Iya Minum bener-bener kayak amarah, emosi, dan itu mengumpul jadi satu. Ya akhirnya dia jadi alat. Setelah si iblis berhasil memanipulasi si manusianya, dia jadi alat akhirnya, alat buat menyakiti manusia lainnya. Ini konteksnya udah jadi alat dia ya? Ya udah jadi alat gitu. Nah tapi balik lagi buat gue sih, ya balik lagi nih, ini permasalahannya karena dia nggak deket banget sama Tuhan. Jadi dia nggak ada pondasi, nggak ada pertolongan sama sekali dari permasalahan hidupnya. Betul. Punya di situ. Nah satu lagi nih, ya permasalahan dari sisi istrinya juga sih. Gue agak di tengah-tengah lah ya. Istrinya tipe kalau orang yang memang agak egois juga sih. Wow. Jadi ego sama ego. Iya, ego sama ego. Jadi nggak bisa mengerti dan melengkapi si pasangannya layaknya sebagai suami gitu. Bener-bener kayak cuman ya gue cewek lo lah yang harus ngertiin gue gitu, bukan gue ngertiin lo, harusnya kan sama-sama. Nah istrinya nggak punya itu bang. Kadang istrinya banyak maunya gak sih? Nah iya, Wah, jadi lengkap lah rumah tangga jangan itu. berhubungan dengan yang gue ngomong ntar. Iya kan, lengkap banget rumah tangga itu. Jadi ya itu bukan rumah tangga sih, Apa? medan perang. Gue rasa selalu akan bentrok, pasti bang, itu akan selalu bentrok. Gitu loh. Makanya juga sih ada saran dari orang bijak, jangan membuat rumah tangga, tapi buatlah rumah lift. Jadi jangan pakai tangga, pakai lift. Rumah lift. Oke. Oke. Kok kurang ya? Ya aja kabo. Tunggu dekat lagi. Gue nyata Kayak soal. daerah Jakarta Barat ada yang itu deh, rumah kita itu. Rumah kita. Itu Nah, saingannya itu Ace kita. Hardware itu. Nah Iya pokoknya terus agak gue tambah sedikit, efek dari narkobanya dia ternyata meningkatkan sensitif hati manusia bang. Kepada si makhluk Iya demon itu. sensitifnya. Jadi dia sensitif hatinya ini menyerap energi negatif atau manipulasi negatif dari si iblis, memperkuat. Makanya kita nggak boleh istilah kasar over mabok lah istilah kasar. Ataupun dalam konteksnya makin narkoba terus kita halusinasi, itu makin kuat, meningkatkan. Maka itu dilarang sebenarnya. Setuju. Dari gue Kalau sih itu dulu. kalau dari segi apa ya, keilmuannya memang ketika kita mabuk atau apa kan kita frekuensinya berbeda ya Bro Will ya. beda. Iya nggak sih? Iya. Itu udah ke alam yang frekuensinya Meningkatkan. makin rendah. Jadi Iya. untuk kesana lebih gampang. Oke, silakan mungkin Bro Will, Gue kenapa? mau nanya deh, ada berhubungan dengan dia tuh
matanya dipergunakan dengan tidak seharusnya nggak sih? Maksudnya kayak terlalu jelalatan gitu. Oh, itu udah pasti Usul. Pasti ya. Udah pasti banget. Tapi kan dia bucin sama istrinya. bucin sih bucin bang, tapi tetap gitu loh. Jadi kayak Paling orang nggak deh. benar. Jesslyn juga cuma mau mastiin. Iya ini benar kok, gue Enggak, ngerasain enggak, kok. dia di underworld sih. Iya. Ya iyalah Mas iya. Wil. Pasti. Baru gue mau tanyain. Tuhan Nah, mah itu adil gue Mas yang Wil. jelasin, ntar gue yang jelasin. Memang. Oke lanjutkan lah. Intinya buat gue sih akar masalahnya di situ bang. Karena kita jauh dari Tuhan. Jadi nggak ada pondasi dan pertolongan di situ. Jadi ingat baik-baik kata-kata gue. Oke, silakan. Oke nih, coba Aileen pegang tangan aku. Nggak Lihat mau. deh, linknya. Link Ini perasaan aku. ini dari samping butuh. nyentuh loh, deh itu udah nyentuh loh. Dari kamera nggak kelihatan, dari gue tuh udah nyentuh loh. Yang kebaca sampah semua guys. Sampahnya bisa daur ulang nggak? Hah? Sampah bisa daur ulang? Nggak bisa, susah. Oh susah. Nggak tobat juga orangnya. Ini ntar ibunya Bo kayak, kamu isinya sampah semua otaknya. Enggak bu, itu Aileen aja. Kasian sih Bo. Nanti mak lo nanya lagi bang. Oh jadi anak gue samanya begitu ya. Oh makasih Aileen gitu. Iya dong. Dia Memang benar Aileen nggak pernah lebih ditinggal ngertiin, Bo. sama istrinya. Kenapa? Si Jadi kan kalau nggak salah ya, dia tuh sempat mau dipindah tugaskan kemana, tapi istrinya nggak mau ngikut. Ya nggak sih, di situ terjadi ribut besar juga. Gitu sih. aku nggak tahu sih, ada satu momen dia kayak istrinya agak ninggalin dia gitu sih. Iya benar itu benar. Iya. Aku nggak tahu dapat memori itu tiba-tiba. Ini bener gak sih, kayak ini udah kayak fase dimana semua masalah-masalah tuh ngumpul di dia gitu loh. Iya benar lagi. Dari masalah cintanya, pekerjaannya. Jadi dendamnya tuh udah kayak banget gitu. Tapi masalahnya dia juga nggak cerita ke orang lain sih. Iya. Kayaknya cerita langsung. Siapa yang mau deket-deket dia? Jujur Iya aja ya. Gue gak mau sih deket-deket dia. Teman-temannya Agak aja kasar sih. tak acuh kok Iya. menurut artikel. Agak kasar sih Tapi dia. sosnya dia cerita sama kita, bagus loh. Langsung langlap. Kita yang dibunuh Kabo, jangan. Kelelap. Bro Will, silakan. Deduksinya gimana? Apa Jesselyn dulu bebas? Aku dulu deh. Boleh. Aku cuma sebentar doang. Jadi ini menurut aku sih ada berhubungan dengan masa lalu di mana dia melihat pandangan bukan pandangan sih, melihat perilaku orang lain itu tidak sesuai dengan pandangan dia. Dalam hal yang gelap-gelap ya, misalnya kayak orang tersebut melakukan apa, kayak amit-amit nih pemerkosaan ya, kayak pokoknya lingkungan dia tuh kayaknya Nggak I don't mendukung know. untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya? iya benar, lingkungan dia. Aku sempat lihat dia apa ya, stare tuh apa ya? Menatap. Iya, menatap di sekelilingnya gitu. Waktu itu jalanannya tuh kayak agak kumuh gitu. Ya dia ini udah dewasa sih, posisinya bukan anak-anak lagi. Terus dia ngelihat kayak, kok orang-orang di dunia ini tuh nggak baik ya? Kok dunia begini kejam ya? Kok dunia tuh nggak sesuai yang seharusnya ya? Terus dia kayak mulai banyak berpikir, tapi dia nggak berbagi cerita dengan orang lain. Tapi boleh aku potong sedikit? Boleh. Gue pengen nanya, ketika kan mungkin ada beberapa momen di sini the clients atau kita juga pernah berpikiran seperti itu termasuk ada bisikan juga nggak sih, boostingan? Apa ya udah itu cuma psikologi Tergantung aja? sih. Kalau misalkan cuman gimana ya? Kalau nggak berlarut-larut, itu bisa jadi ya Cuma kita sendiri. pemikiran aja. Tapi kalau udah kayak berlarut-larut Udah sering terus gitu ya. kayak gitu bisa jadi ada domplengan. Oh, oke siap. Lanjutin Jess, silakan. Thank you. Nah, kalau yang sesuai dengan yang Aileen bilang tadi, orangnya suka seenaknya diri, Seenak jidat. seenaknya sendiri. Seenak. Iya maksudnya. Itu benar. Orangnya memang tipe yang ugal-ugalan gitulah, ugal-ugalan gitu. Terus kalau yang Kak Adam bilang itu putus asa, itu benar. Memang di akhir mendekati titik akhir hidupnya dia tuh putus asa. Ada satu momen aku lihat pas dia minum itu ya, dia tuh wajahnya flat gitu loh, flat gitu, kayak bukan yang kayak sambil nangis apa gimana, tapi kayak udah minum gitu flat, kayak orang tatapannya kayak tatapan kosong ya, orang yang udah putus asa banget sama hidup. Udah ngapain lagi sih hidup gitu? Udah sih, itu aja sih. Oke, siap. Sisanya mungkin Bro Kak Willy. Willy. Nih, biasanya Bro Willy awal-awal nih. Biasanya kalau terakhir biasanya lebih detail, lebih dalam. Silakan Bro Will. Oke. Ini yang agak spesifik sesuai kata lu. Dan cek semua sih sama yang Aileen, Adam, Jesslyn bilang bener suka minum. Kakak tuh Iya. tulis di sini. Tapi dia suka minum minuman keras juga sih. Oke, Iya, udah dibahas sama minuman Jesslyn ya. keras, betul. Nah, tadi kan Jesslyn bilang flat kan. Itu ada hubungannya dengan poin ke nggak tahu keberapa. Itu aneh banget sih. Lalu dia juga suka ini, sesuatu yang dingin, es batu dia suka. Itu nggak penting lah. Nah, gue kan korek memori. Obat-obatan itu sebenarnya dia tahu setahu-taunya.
Maksudnya? Oh iya dia polisi ya. Dia polisi. Gue tuh mikir apa sih? sorry. Enggak, gue ngelihat kayak di memori dia itu si Panya ini kayak dia dibilang mengkonsumsi yaba itu kan. Itu tuh cuma satu dari yang dia tahu dari sekian banyak ensiklopedia obat-obatan. Dia tahu menguasai betul obat yang mana, efeknya apa. Mungkin karena dia ekspolisi kali ya. Memori itu ada. Nah, yang gila begini nih. Dia suka sakit fisik di badannya. Aneh gua. Jadi kayak ada kayak apa ya, dibilang psiko juga bukan, kelainan men. Jadi ada memori ketika dia tuh ngaca gitu. Terus dia kayak mikir kayak kalau ini gua sayat dikit bagus nggak ya gitu. Kalau pipi gue sayat dikit bagus nggak ya. Dia sempat ada memori pengen nindik di bibirnya, tapi nggak bisa, mungkin karena kode etik Kerjaan. kepolisian kan, Ya, nggak boleh. nggak boleh kan. Tapi dia kepikir kayak energi melambainya ada loh, Dam. Dikit ada. Nah, Masa sih? enggak Kenapa? itu karena dia di kepolisian aja, jadi tercegah dengan sangat kondusif ya. Coba dengan di kepolisian lain loh. Terusnya dia kerja di salon kalau kayak gitu. Ya, Bisa. perhaps dia pengen tindik kan. Nah terus yang geblek lagi gini, ini gue baru lihat ada cowok kayak gini. Saking dia kayak menikmati sakit dan tadi flat itu, ini mohon maaf bagi the clients ya. Cowok kalau masturbate, maaf ya the clients ya, bener gak ada mama bo. Kalau lagi climax cuma dua mata kita kemungkinannya, either merem atau looking ke layar apapun yang kita lihat. Bener nggak? Gue sih nggak gitu karena gue nggak pernah sih. Nah, aku jijik deh ngomongin kayak Gue gini. jijik guys ngomong gini guys. Gue jijik banget. Sorry, bukan gue banget, gue nggak kayak gitu. Ya kan ayah kayak gitu kan orangnya. Bullshit, isinya sampah semua yang aku lihat. Mau dibahas gak nih? Lu sensitif banget sih. Nah, dia ketika masturbate itu, gue begini aja tangannya ya. Itu ketika climax itu dia kayak ngeliatin terus nggak ada rasa. Gila nggak? Udah climax loh, udah ejakulasi ya. Tapi dia kayak ngeliatin gitu. Udah coba nyari tisu gitu. Kagak, dia bener kata Jesslyn flat. Makanya tadi pas Jesslyn bilang flat, gue kaget. Kayak psycho ya? Psycho, iya men. Jadi mana ada sih cowok yang ketika udah climax nggak ngikutin naluri badan kan, naluri relaksasi kan nggak ada. Dia diem aja sambil ngeliatin, nggak ada layar, nggak merem. Aneh men. Makanya gue liat kok begitu ya. Itu aneh kan. Terus ada vision. lu liatin tuh ya tadi di memori. Memori cuy. Ini koleksi ya. Nah terus anaknya dia cowok ya kalau menurut berita. Sepertinya iya. Gue nggak tahu kenapa gue berkali-kali ngeliat vision dia kayak meluk anak perempuan. Gue rasa ini simbolisme deh. Apakah mungkin dia sebenarnya pengennya punya anak perempuan tapi dapetnya cowok, gue nggak tahu. Tapi kayak ada terbersit, makanya bagian gue agak detail nih. Itu apa dia mungkin susah yang anak cewek, gue nggak tahu ya. Tapi itu memori lah, hanya memori. Sampai tiba-tiba gue nyari koordinat si jiwanya. Yang gue ngelihat dia begini, matanya nggak ada men. Maksudnya? Oh yang tadi lu bilang dia di underworld. Yes, dia udah begini, matanya nggak ada. Like literally matanya nggak ada. Kosong. Maksudnya matanya nggak ada tuh? Makanya gue tanya nggak sama ada bola Adam, kan. matanya. Iya, kayaknya disiksa deh. Makanya gue tanya sama Adam, dia pas memori hidup ada nggak matanya yang dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab gitu. Adam bilang ya sudah pasti. Nah gue ngeliat kayaknya salah satu siksaannya tipe yang matanya di entah dicopot. Nah terus kan gue telusurin kan, apa gue halu? Gue pikir cuma sekedar vision doang kan. Soalnya koordinatnya jauh banget loh Dam. Kayak jiwanya tuh jauh banget. Ternyata di underworld. Nah, gue rewind memory. Ternyata ketika dia udah selesai gitu, menghabisi dirinya sendiri, langsung ada Grim Reaper yang nyabut nggak pakai tedeng aling-aling 2 gitu. Sayangnya GR tadi tahu gue ngeliat memori, langsung gini GR gue. Terus gue bilang enggak, gue ngikut campur. Terus lucunya gini, ini jiwanya nih dibawa gitu sama GR, terus kayak film Hollywood langsung masuk tanah. Itu memori ya? Memori langsung masuk tanah Jess. Gitu. I see. Gue sampai, kok bisa begitu ya? Masuk tanah. Abis itu gue nggak tahu di mana. Jadi sampai situ aja sih, gue nggak mau lihat lebih jauh. Yang jelas koordinatnya cukup jelas. Tapi dia nggak dibawa sama si demon yang bisikin dia. Gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas gue lihat dia di tempat. Kita kan pernah beberapa kali ngeliat jiwa yang jadi mainan demon. Ini bukan sih, ini penyiksaan sih. Ini torturing. Nggak tahu Dam, lu ngerasanya apa? Energinya energi torturing sih. Belum dapet. Gue belum dapet. Tapi demonnya lu udah dapet? Demonnya ada. Oh udah dapet linknya. Linknya udah dapet. Tapi lu merasa demonnya dengan si jiwa sekarang connected nggak? Gue ngerasa putus. Belum. Cuman demonnya doang. Oh, belum si detail ya? jiwanya belum.
Mau coba, link. Tuh, matanya Nggak hilang. begitu. Yuk ikut nanti ATI. Oh, gue serem Dam, sumpah serem gue ngeliatnya. Apa demon apa underworld Si itunya. si Panya Dia kayak gak gerak gitu ya. Matanya Iya. hilang Dam, matanya kayak dicabut dari kepalanya. telanjang gitu pasti ya. Enggak, gue nggak tahu. Dia diikat ya, sorry. Iya, Iya diikat. coba lihat matanya Kayak hilang, gak gerak gitu. Iya hilang. hitam gitu loh, hitam. Hitam, So scary bro, hitam dan ada darah. so scary, gue nggak mau ngeliat lagi. Sorry, darah kena ya? Ah, darah. Darah kena sensornya. Enggak, coba- enggak. Aman. Oh iya, oke. Udah jangan dilihat lagi guys, Parah sih. nyeremin. Kan kita lagi Parah ngobrolin banget. darah muda. Darah muda. Biar nggak ke kuning, nggak dolar kuning. Darah itu bukan makanan yang bisa dimakan burung darah. Ya? Burung darah. Oh, Itu bukannya mie. Mie burung darah. Yuk lanjut. Darah. Nah, sekarang nih kita gimana nih untuk nextnya? Apa yang mau dilakuin? Apa kita mau ngobrol sama si gue nggak mau men. demonnya? Sebenarnya andai kata dia nggak di dunia gelap, mungkin gue pengen cari koordinatnya ya. Tapi mengingat gue udah diawasi satu Black GR dan dia udah di dunia gelap, I don't want to touch it. Dan yang kita tahu ya kan kalau dia udah berdosa banget ya. Apakah karena dia bukan sekedar menghabisi diri sendiri aja ya? Dia kan juga menghabisi banyak orang juga gitu kan. Makanya di underworld. Yang kita tahu kan kalau kita putus asa terus kita menghabisi diri sendiri ya udah gitu kan. Kita jadi ya penasaran lah di dunia ini kan, gak keterima di mana-mana. Juga bingung sih kok. Iya kan? Coba gue jujur belum tahu Mas Will, tapi bingung juga ya kalau sempet cuman GR. Kita nggak tahu loh kenapa GR ngambil itu gitu loh. Gue juga nggak tahu, makanya coba validasi deh. Tapi yang jelas gue ngelihat dia udah nggak di astral bumi sih. Cepet sekali Bo. Dia udah gak di astral bumi. Memorinya tuh begitu dia keluar dari badan, dia menghabisi nyawanya gimana? Berlutut atau duduk? Wah nggak tahu. Mungkin gue salah, tapi kayak ada dia begini gitu, terus gini gitu. Bukan berdiri kayaknya. Tahu nggak definisinya? Aku tadi coba mencarikan. Ketika dia melakukan aksi itu, dia sebenarnya nggak ditemenin sama demon, alias itu dirinya sendiri. Jadi dari awalnya nih yang membuat dia semakin putus asa, semakin down, memang iya ada campur tangan sama iblis. Tetapi ketika melakukan aksi tersebut, dia benar-benar sadar akan Free will-nya dia. dirinya sih. That's why Jess, dari awal gue nge-scan ngabisin waktu 5 menit 10 menit, gue ngerasa kok energinya it's all about him. Jadi him ya dia, demonnya mana gitu. Gue penasaran, boleh nanya nggak sih? Lu tahu nggak? Lu bisa baca memorinya dia nggak? Ketika mereka si dia panyanya ini menghabisi anak kecil dan lain-lainnya, itu apa sih yang dipikirin? Apakah flat aja? Apa kayak ada perasaan kasihan ya atau apa gitu? Apa ya udah? Apa full dendam aja? Karena kan dia orang yang nggak dikenal sama si Panya kan? Cewek yang tadi lagi, anak cewek. Gini, ini visualisasi sama simbolisme. Jadi ketika dia menghabisi korban-korbannya, dia seakan-akan kayak berpikir satu sosok yaitu anak perempuan. Gue nggak ngerti kenapa dia mikir anak perempuan. Mungkin analoginya seperti ini ya. Ini ada orang yang, ini cerita. Ada orang yang mungkin ditinggal oleh orang yang disayangi sebelum dia berhasil mencapai kejuaraan ceritanya. Kejuaraan apapun itu, olimpiade kayak atau apa. Lalu dia berjanji penuh terhadap mendiang pasangannya untuk gue mau mendapatkan juara. Itu jadi motivasi kan. Nah, kayak begitu analoginya. Tapi gue nggak ngerti vision anak cewek ini siapa dia, khayalan dia atau dia berdelusional bahwa dia punya anak perempuan apa? Gue nggak tahu. Ya, dan plus apa yang dia pikirin ketika dia menghabisi istri dan anaknya gitu loh, gila sih. Iya itu, kayak aku melakukan ini demi si sosok anak perempuan. Apa itu di mana ya? Bisa jadi ya. Tapi wait. Wah, agak susah nih. Apa bang yang lo dapat bang? Tapi lu lihat nggak, kayak dia melakukan itu semua kayak ada sosok anak cewek yang jadi motivasinya, jadi drive-nya. Tuh, the moment dia menghabisi yang 30, ya pokoknya berapa, 34 orang ya? 8. 38 ya? Dia di yang pertama aja udah mikir, nggak apa-apa, nanti terakhir aku kok gitu. Udah mikir, bukannya gara-gara jeder, waduh gue berdosa nih. Enggak, dia Enggak, nggak begitu. dari awal pun udah tahu dia, habis ini aku ya. Kayak udah siap menyambut dirinya. Ya ini sick sih ini. Dia delusional deh kayaknya, Bow. Aduh, gue berkali-kali ngeliat vision kayak cewek. I think usianya 5, 8 sampai 10 tahun. Oh, udah agak SD lah ya. Iya. Gue gak tahu itu siapa. Dan anak dia cowok kan. Oh.
parah sih. Ini gangguan kejiwaan sih. Oh, yang pertama dia sempet shock. Ibaratnya kayak hati nuraninya masih kicks in gitu. Tapi Itu yang bener ya Lin ya. HB-nya ngomong sih. Heeh. Ada hati nurani ngomong jangan kayak gitu. Ada. Aku Ya, lihat tapi udah vision. terlanjur ditarik pelatuknya kan. Tapi yang kedua ketiga udah biasa Masa udah. bodoh. Yang pertama doang dia ngerasa, waduh kok gitu. Tapi sempet sadar guys. Dia sempet sadar kayak sempet eling gitu istilahnya, sempet snap out of it gitu. Tapi yang Karena udah kejadian adrenalin dan lain-lain, ya udah lanjut lagi. gue curiga tuh yang coba tunggu Adam deh. Gue curiga tuh sosok cewek itu kayaknya Genjutsu Demon deh. Kayak lu manusia dijanjikan something yang nggak nyata gitu loh. Dijanjikan sesuatu yang nggak nyata. Pas dia nembak itu ada anak cewek dan cowok kan. Pokoknya ada anak cewek udah Kayaknya itu di mana itu Mas? ke pojok. Betul ya. Taringnya Tapi lu ada ngeliat sih. ya sosok Ada, yang ada. anak cewek kan? Gue lihat. Oke, tunggu ya, Aileen dulu ya. Silakan Ay, tadi ya. Aku lihat sih memori pas dia lagi nembaknya. Yang pertama oke, terus orang-orang pada lari kan, anak kecil dan lain sebagainya. Terus dia jalan dengan santai kayak begitu sambil nembak-nembakin. Terus ada satu momen anak kecil cewek udah nggak berdaya kayak nangis di pojokan. Dia udah nggak punya perasaan langsung nembakin. Agak ngeri sih karena anak ceweknya nangis. Gimana perasaan orang tuanya ya? Anak cewek. Oh, sorry, gue mau. Wah, Ada orang dewasa gak yang kena? Adalah guru-gurunya di situ ditikam. Sebelum akhirnya Pantas karena ada Wait. memori dibeginiin terus dari jarak deket gitu. iya, ditikam. Berarti bener ya? Dia bawa pisau kan. Iya, pisau. Kenapa Bro Will? ternyata beritanya bilang ada satu yang selamat dan itu anak perempuan. Oh, Ya iya, mungkin udah. cocokologi tapi ada yang selamat nih. Iya, Kalau iya, menurut satu- berita ya. Satu doang. Karena tertidur di bawah selimut. Anyway, Tapi dia nggak tahu itu Mas Will. dia nggak tahu nggak. Ini gua rasa nggak ada hubungannya sih. Kalau tahu pasti ketembak ya. Soalnya dia ketutup kalau baca berita itu. Jadi gini, Aileen udah selesai? Udah. Apa ada lagi Ay? Enggak sih, aku lagi nerusin visionnya aja. Oke, silakan Bro. Ngomong aja ngomong. Ini sensitif ya dan gue berkata ini sebenarnya ada lessonnya, bukan ada lesson, ada message-nya. Dan gue berharap ini nggak ditranslate sih. Ketika gue ngeradar koordinat jiwanya si Panya itu, lu tau nggak? Energi gue aja bisa nyakitin dia. Artinya apa? Artinya siapapun yang mungkin sebel sama si Panya, gue nggak tahu sistem Tuhan bagaimana ada bisa nyakitin jiwa yang di dunia gelap. Harusnya gini, ketika jiwa di dunia gelap, ya lu cuma bisa tersakiti oleh si iblis penyiksa di dunia gelap kan, istilahnya. bertugas. Udah putus benang dengan yang hidup kan. Ini kalau yang hidup masih rasa sedih, kesel, terus masih maki kayak kamu nggak akan selamat, dia kena men. Mungkin ini Kok kebalikan. bisa gini ya? Mungkin ini kebalikan dari doa. Doa kan ketika untuk orang yang meninggal, ya bagus untuk mereka yang sudah meninggal kan ya. Nah ini kebalikannya mungkin ini kan kayak kutukan-kutukan gitu kan. Dan kena. Coba Aileen yang kutuk, lebih parah lagi. Ayo Lin, kutuk Lin. Apa? Kutuk Lin. Kenapa harus aku yang kutuk? Kan kamu jago mengkutuk. Kan dia kan udah tersiksa. Iya sih. Even lu nyebut namanya aja, nih bagi setiap astral traveler yang bisa ya tanda kutip, lu nyebut namanya aja, terus lu scan, dia udah keterluka. Gue bingung. kenapa Panya. ya? Kena loh. Ya kena ya. Kenapa ya? Banyak kan rap. Dasar kau sarap. Udah, stop. Udah ya. Kena. Oh kena, bagus. Kenapa ya Jess ya? Ini baru loh bagi DA dan anomali. Hukuman gak sih? Gue Ada nggak yang- pernah ngeliat energi dari astral traveler yang hidup bisa kayak laser gitu kena ke dunia bawah gitu loh. Oh, wait. Itu karena yang Maha Kuasa membiarkan itu terjadi. Iya, berasa. Itu yang ngomong Hades tadi. Karena tindakan dia udah Kelewatan keterlaluan. batas. Tapi ini gue baru tahu. Gue pikir nggak bisa. Ibaratnya kayak ya udahlah ya lu udah di neraka kan. Nggak mungkin dong kalau orang bilang maki-maki gitu terus kena. Gue bisa lu. Buset. Masalahnya dia ngebunuhnya anak kecil dan berapa banyak orang tua yang udah kehilangan. Dan pasti sakit hati banget tuh orang tuanya. Gue nggak Pasti. kebayang siksaan dan Itu gua udah luka nggak kebayang batinnya dah. kayak gimana? Iya sih. Ini emang penghakiman ini udah. Iya, Bukan penghakiman. diambil sama di mana lagi Bang? Ini udah penghakiman sih.
dimensinya udah beda. yang Istilahnya itulah. udah saking keterlaluannya, halo demon ngapain sih? Udah dari atas ya langsung ya. Urusan dia sama iblis sudah selesai, Bang. Iya. Bener kan? Dia sama Nah, Tuhan sekarang. terima kasih dulu udah konfirmasi. Dan Gitu. si iblisnya udah dapat rewardnya dong. Iya, tugasnya dia kan iblis kan menggunakan dia sebagai alat nih. Alatnya udah selesai nih, berhasil nih, gol nih politiknya. Udah, berarti tinggal resikonya si manusia ini dong. Ya kan dia kan juga semua kan ciptaan Tuhan kan ya. Nah, dia ya tinggal terima resiko yang udah dia lakuin. Ya udah, ya itu diambil Sama Tuhan ya lah. perwakilan Tuhan. Petugas dari Tuhan yang mewakili dunia gelap. Ini di penghakiman sih ini. Terus yang demon yang anak kecilnya itu gimana bang? Yang lu Iya, lihat itu tadi? gimana, Dam? Dia sempet sih, gue baca memorinya, gue sih dari samping ya. Dia berdiri nyamping, gue di sini, dia di sini gitu. Pas gue cek, ngerti nggak maksud gue? Gue berdiri di sini, Heeh. dia di sini demonnya nih. Oh demonnya, yang pakai sarung tangan itu demonnya, oke. Iya. Ya kan untuk membedakan. Bukan begitu sih. Itu lucu sih tadi sih. Itu lucu banget. Kanan kiri bang. Iya. Oke. Nah, yang dia pas gue mau scanning, mau koneksikan ke dia, tiba-tiba dia ngeliat ke gue ke samping. Oh, nyamping, iblisnya. pas nyamping dia kayak Senyum. menyinggir gitu. Ini memori Oh. kan, Dam? Iya. Kayak Enggak, gitu ya? langsung. Oh, real time. Iya. Oke. Pas itu dia nyinggirin mulutnya tapi keluar taringnya. Gitu loh. Anak Padahal kan kecil? memang kayak anak kecil. Hmm. Kayak anak kecil. Kayak apa ya? Ya anak kecil yang berpanjang gitu. Tapi giginya beda. Badannya. Kecil. Kecil. 8 Apakah 10 tahun bisa kan? di Oh, Jess? nah bener. 8 10 tahun Mau yang coba gua Jess? bilang. Mau coba Jess? Coba apa? Digambarin. Oh, boleh. Oke, boleh minta linknya, bang. Nanti ya. Nih kalau kalian sudah instan, nih tuh gambarnya nih, ting kayak gini nih. Oh, hati-hati aja ya. Baju Hati-hati. terusan, Jess. Jangan keterusan. Cukup ngeliat aja. Udah dapat ya? Udah dapat. Tapi kok agak keriput mukanya. Iya namanya juga iblis. Iya Tapi sih. bener kan wujud anak 8-10 tahun kan? Iya. Gue ngeliatnya Iya, sih kayak kecil. cewek. Berponi ya? Berponi ya. Kayak rambut kamu. sorry. Iya, kayak rambut Kayak aku rambut bener. kamu. Segini So lah. imut banget tuh iblis. Tapi Bukan, mukanya keriput. dia berwajah jadi anak kecil 8-10 tahun terus sifatnya itu merasa kayak aku melakukan ini semua demi kesejahteraan kamu. Itu loh maksud Apa gua. poinnya yang nggak ngebuat itu terjadi kayak apa penyebabnya gitu loh? Oke. Kok bisa sih? Paham kan maksud gua? Paham. Dia paham. kayak apa ya? Jadi adore sama si iblis itu pasti kan ada penyebabnya. Apa itu? Apakah benar kata Bro Willy katanya dia pengen anak cewek? Apakah itu ya? Atau Bukan juga itu gua rasa. apa tuh? Poin pertama kali atau kenapa kan harus ada sebab akibatnya dong? Kekosongan hati bang. Hmm. Kosong. Dan yang selalu ngajak ngobrol si Demon itu maksudnya. Nah, ngerti. Dan Kayaknya nggak itu, ada kayaknya. kuasa perlindungan Tuhan. di Apa situ. itu karena halusinasinya Boleh dia? foto Waktu dia panjang. halusinasi dia ketemu sama si iblis itu di situ. Mungkin, tapi balik lagi, iblis sangat pintar lihat spek manusia. Hmm. Dia akan tahu, wah ini bisa jadi alat atau jadi korbannya dia nih. Hmm. Kalau dia, kalau manusia itu udah jadi target ya, yang terjadi cuma dua. Kalau nggak dia bunuh manusia itu bunuh diri, kalau nggak itu dia jadi Enggak, alat. jangan yang Jadi itu. alat kayak pelaku ini bisa dibilang. Hmm. Pokoknya di situ. Lanjut. Oke. Dia meluk iblisnya ya, si Pan ya. Simboliknya begitu. Simboliknya, ha-ha. Iya, simboliknya begitu. Maksudnya apa tuh, Bang? Simbolik itu kayak unsur kedekatan antara Oh. ikatan batin mereka kuat. Iya. Karena iblis ini udah di hatinya dia, Bang. Tandanya udah sering komunikasi ya. Udah sering. Kalau komunikasi gitu dia gimana sih, Bang? Dari hati aja gitu pas dia lagi. Iya, kayak Tapi ada vision. 11-12 sama bisikan hati, susah ngebedain. Oh, tapi kok dia bisa tahu bentukan si iblisnya? Apa udah kebentuk Kita visual? kan gini, Bang. Kita kan simbolik ya. Itu kan buat gue simbolik. Hmm. Nah, simbolik itu kayak dia mengisi ada komunikasi yang tapi bukan positif tapi negatif. Yang buruk-buruk semua. Udah nggak ada yang ngerti lo selain diri lo sendiri atau gimana gitu loh. Dia yang bisikin negatif-negatif lah di saat dia susah. Terus dia juga gue ngerasa kayak dia ini suka disakitin orang tuanya juga sih. Oh, dulu ya masa kecilnya Iya, si Panya jadi- ini ya. Nah, jadi semua yang buruk-buruk itu masuk, dia ingetin lagi, disabotase sama si iblis. Iblis ulangi lagi tuh penderitaannya dia dengan cara dibisikkan lewat hati. Biar dia makin hancur tuh. Pokoknya di situ. Makin gampang lah ya untuk dijadiin alat. Iya. Oke. Terus apa yang lo mau lakuin dengan si Demon itu? Apakah dia hanya bertugas apa udah ngelewatin batas menurut lo? Sebenarnya udah ngeliatin batas sih, Bang. Hmm. Mas Yuri maunya gimana? Udah ngelewatin batas. Tinggal culik sih kalau gua. Ya, sekarang Bang Adam menjadi rampok.
Udah cocok sih bang, rampok pakai baju pink kan cocok banget. Kapan lagi kan? Kapan lagi? Ya, culik anak lagi. Mantap. Anak iblis lagi kan? Itu emang anak iblis apa udah ratusan tahun bang kalau lihat bang? Sebenarnya sih udah lama, tapi manifestasi dia kayak Manifestasi kecil. aja ya. Iya. Bentukan aslinya apa lo tau? Tinggi. Tinggi, cowok apa cewek? Kalau gua juga bingung untuk yang gennya, tapi dari segi meringainya, seseremnya dia tuh kayak ibarat kayak shadow tiba-tiba melebar gitu. Kayaknya cowok, tapi gue kurang tahu. Ini dari ekspresi dia cowok, tapi gue belum tahu. Ini masih di mana yang tadi nih? Iya, di mana tadi? Bentukan aslinya. Oh, bentukan aslinya. Tapi manifestasinya tetap yang akan Jesselyn gambar aja. Iya. Hanya lebih menarik. Oke. Ini kan stick di yang Iya, enggak, itu kan aslinya. Tapi kalau Jesselyn tetap yang manifestasinya oke. aja. Kan pasti bentukan iblis kan ya rata-rata wait. sama kan. ini real time nih. Ada yang ngambil ininya, tanduknya dibanting. Wah, kasian banget tanduknya diambil gini. Tanduknya si iblis. Tanduk si cewek. iblis yang di gambar Yasin itu dibanting gini, Dam. Itu siapa ya? Gue nggak tahu itu iblis atau arka sih, tapi gede sih. Kayak dikasih pelajaran kayak. Gue nggak mau nerawang tuh arka atau di mana. Pokoknya kayaknya sih sesama kubu itulah. Dibanting kayak. Bentar ya. Enggak apa-apa, just take your Dari time. Oh, bilang pego lu sampai ketahuan katanya. Beneran. Seriusan. Emang pride kalian segitunya ya? Anjir, gue diginiin. Yang gede bilang nggak usah ikut campur, gue digituin. Bantingnya cuma sekali lagi, nggak seru. Iya. Tapi diambil ininya dong, gue lihat sih dia Tanduknya. diambil dibanting. Jadi dia ngambilnya dari tanduk ya. Dari Bang? tanduk diangkat terus dibanting udah Tanduknya kayak itu dia pas di tanduknya itu bentukan aslinya kan. kecil ya, kecil. Nggak terlalu gede banget sih, segini lah. 2 180-an ya. meter ya. 2 meter. Tapi yang ngebanting lebih gede lagi. Beda cerita yang banting. Tapi emang cowok ya aslinya dia. Oke, ini urusan internal mereka deh. Gue diancam. Kalian manusia nggak usah ikut campur lah urusan ini. Ya mereka kayak bertikai deh berdua. Nggak mau dibantu sama kita gitu. Gue lagi ngamut gue. Rambutnya diikat dua gak sih anak kecilnya? Kayaknya Atau panjang lurus doang ya? gatel pengen nyulik. Culik lah bang. Culik lah. Kapan lagi? Penculik pakai baju pink kan? Penculik baik pakai warna. Lu mau nyulik iblis yang itu? Gue masih mikir. Lu yakin? Masih mikir gue. Nah, sekarang the clients tahu ya siapa yang Kan lu udah mulai ketularan bro. Tanya abstrak alam yuk, bisa ditindak atau enggak? Yaudah, silakan Jess. Ai. Sebenarnya pasti ditindak ini. Pasti sih, cuman nanya dulu ya. nggak bisa Lin kamu berhubungan dengan yang gedenya. Jadi gue lihat lagi nih, yang gedenya tuh sebenarnya kayaknya saudara atau apa gitu ya. Pokoknya intinya relatif lah. Dia sebel kayak dikeplak gitu, dasar bego kerjanya gitu kan. Masa sampai ketahuan sih gitu kan. Tapi kalaupun sekarang kita mau nindak yang dibanting tadi, yang gede yang ngebanting tadi juga pasang badan sini. Biar gimana pun you are part of us gitu. Ya itu jawaban. Kalau mau nyulik ya kita berhadapan dengan yang gede dulu. Tenang, kan ada yang gede juga badannya. Nanti yang kecil lu aja bro, nggak apa-apa. Aileen dong. Oh Aileen sukanya yang badannya besar. Kayaknya aja deh. Gue menahan hawa nafsu gue nih. Sebenarnya daripada dimusnahkan dia ditindak nggak tahu sama Tuhan sih mau dikemanain. Abstraknya gitu. Ini dia sekarang takut banget nih. Sebenarnya boleh Iblis sih. yang kecil takut banget sekarang. Tahan. Yang kecil, Takut banget kan Lin? Takut banget sekarang. kamu takut. Coba senyumnya creepy gimana ya? Kenapa? Enggak dong. Mirip dia sama iblisnya. Enggak sekarang. Ini apa tadi manifestasinya tuh aku lihat tuh dia tuh kayak meluk gitu loh. Enggak, ini tangannya salah sih, bentar ya. Serem amat sih kayak ngegandol gitu ih. Iya, kayak Iya. gitu. Makanya gue ngeliat, gue pikir tuh anaknya. Padahal kan anaknya cowok. Ada abstrak dia ngegendong kok. Kayak dipeluk gitu. Seakan-akan Iya, kayak kayak anaknya. dipeluk bener ya. Gak apa-apa. Udah delusional gue rasa. Sipannya itu. Iya. Ayo bang, perang bang. Nanti netizen juga pengennya perang. Tapi kali ini lu aja ya bang ya. Dam, gue gak mau ikut campur kali ini. Dia udah bilang
intinya dia membela diri nih. Tadi memang udah nargetin dia. Terus dia bilang kayak gini, ya lepasin gue lah, bukan gue yang mau kok, dia yang mau ngedengerin ucapan gue, kata si demonnya ini. Biarin dulu deh. Tapi bener ya Dam ya, kalau kita mau tindak yang gede maju sih. Sejelek-jeleknya dan sebanting-bantingnya tetap aja dia kayak istilahnya keluarga sih. Ntar aku bagusin ya Kabo, Iya. tapi gambarannya aku dapat dulu. Kurang lebih kayak gitu. Mau diliatin ke kamera. Kayaknya masih jelek deh. Pokoknya inilah guys, Sting. Iya. Ya. Terus, ayolah. Ngapain bang? Pikir enaknya diapain ya? Di sate, samgyeopsal. Kenapa Eileen bisa mikir di mana mau di samgyeopsal coba? Gua Nah itu kan dari the yang clients. psycho tuh siapa sih? Enggak, itu kan yang dari the clients kita yang ngomong samgyeopsal. Kamu gak boleh gitu Ya aja. udah. Kamu gak boleh membela diri. Gue isep aja. Masa nggak boleh? Kamu harus seperti itu ya bang. Sejak kapan? Sejak kapan Kabo? Ayo bang, mau diapain bang? Gue isep aja lah. Isop. Udah lama. Kemarin tuh gue Dia sebel buron- banget sama Mas Willy tuh sebenarnya. Dia udah megang kepala astral tuh kan. Dia kan ngambil kepala astral tuh, dipotek sama Paladima. dia kan. Dipotek sama dia, diginiin. Hawa lapar. Gue pengen deket, dia keburu dibuang. Yaudah, itu kayaknya gue gak bisa nahan sih, sorry. Dimakan juga. 38 jiwa. Makan aja Kak Adem. Kalau mau Kok dimakan. kasihan sih dia? Dia nyebelin sih, dan dia abstraknya boleh ditindak sih. Gila, aku rambutnya kayak aku ya, aku rada nggak terima sih. Aduh, kebesaran. Dia takut tapi sebel. Dia karena kalau ditarik kamu banget gitu. Iya. Apa? Kayak angin gitu ya? Ya masuk. Oh my god. Ceritanya? Dia agak menjerit sih. Dia kayaknya udah gak gitu lagi deh. Rasanya gimana? Kimochi bang. Udah kenyang. Kenyang Dam. Dia sempet jerit kan? Kasihan tahu. Kasihan. Pas udah deket di sini dia ngejerit kayak ya suaranya ngelengking sih. Puas hati. Gitu. Ya nggak sejelek itu juga sih Kabo. Agak ada pasir-pasir dikit sih. Lanjutkan. Bang, dia nggak belum cuci kaki tadi bang. Enak. Yang Enak. gede nggak nyerang tuh. Karena Dibiarin. takut kali. Dibiarin. Timbang gua kena makan juga. Mas Willy silakan yang gede. Gue yang kecilnya aja. deh. Mereka buron Mas nggak Willy. sih? Daftar buron nggak? Yang kecilnya buron, yang gedenya belum. Oh, emang masuk list buron ya? Siapa? Lu mau ngelapor siapa? Lord siapa? Orang lu nggak punya akses kok. Dia freelancer aja gitu ya, kayak kubu-kubu freelancer aja gitu ya. Orang lu pemimpinnya kok sendirian kok. Enak banget Adam, ini mukbang nih ya? Rasa-rasanya kayak lo tau kan kalau ikan digiling Mm-mm, masih ada kulitnya. mm-mm. Nah kayak gitulah. Ikan digiling masih ada kulitnya. Iya, masih ada sisiknya nggak? Sisiknya nggak ada, tapi kayak kulit ada kulit bekas ininya. Ya Kulit kayak ikan makan ya. gurame bakar ada kulitnya lah gitu. Nah kayak gitu loh. Kayak tapi kayak gel gitu loh. Waktu di mana lalit rasanya kayak kecoa. Sekarang kayak ikan giling. Ntar apalagi nih kelapa giling ya. Tapi masih rada better rasanya. Daripada yang lalit. Iya lalit, mungkin kumisnya kali ya. Anda memakan kumisnya, gitu kan? So, udah nih kelar. Ya yang penting gue puas lah. Oke. Setahun sekali lah. Yang lalit kan belum 1 tahun. Iya kan? Iya kan? Belum 1 tahun kan? Bilang aja 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Per semester apa per catur bulan nih? Lo tau gak? Gue pulang dari klien di mana tuh kemarin di Jakarta Selatan kemarin. Jakarta Selatan. Gue nyesel mas Wil. Di Kenapa? jalan tuh ngapa gak gue makan. Ya lu bilang sama gua sebelum gua lempar Gue apa sih? mau deket-deket gitu kan. Hawa gue mulai kayak gimana sih kalau lapar
terus lihat makanan enak gimana sih? Nah kayak gitu tuh rasanya. Lain kali bilang tahan Mas Will, ya gue tahan kepalanya gitu. Kadang tahu nggak, ini aku sambil gambar aja kayak aku mau ini lagi kan, mau coba lihat dia kan, kok aku berasa dia udah mati ya. Udah mati. Udah silakan. Kasihan lo jeritan dia. aku Tapi denger. tapi sebenarnya lu makan itu fungsinya apa sih bang? Efek samping dan Gak ada fungsi, malah racun buat gue sebenarnya. terus kenapa? Tapi gue puas. Lebih kepuasan batin aja. Dark side gue. Itu mesti jadi quote tahun ini tuh. Fungsinya apa sih? Gak ada fungsi, racun, tapi gue puas. Sama aja kalau kita kayak Dark ngevape side-nya patung mah rokok agak- gitu ya. Agak beda sih memang. Makanin Dima dia dark side-nya ya. Iya. Kamu kapan ngisep aku gitu kan? Silahkan. Ya udah jangan bahas gue lah. Kalau mau jadi Jangan kambing bahas cowok. Tau gak guys, mereka bercanda kayak gini, anak muda nyokap gue di situ. Nyokap gue di situ. Astaga. Oke lah. Jadi kita masuk conclusion aja, tapi nggak apa-apa Jesselyn, nanti kan gambarnya udah kita tunjukin juga. Jadi nanti akan dipercantik lagi sama Jesselyn. Oke guys, kita masuk ke conclusionnya. Tapi balik lagi sih, tadi gimana Ailin pas kita lagi nggak on kamera menjelaskan Bang Adam ngisepnya gimana? Kalau kalian pernah nonton Harry Potter, Dementor lagi menghisap jiwa kayak gitu. Terus sambil apa teriak gitu? Iya sempat teriak. Jadi pas udah lagi deket gitu. Jadi kan awalnya kan ditangkep yang aku lihat. Terus dia tuh takut tapi sebel banget ngeliat Kak Adam. Sebel kan dia? Sebel banget kayak ya nyebelin banget lah nih orang kayak gitu. Terus pas udah mulai deket dia teriak karena udah makin kehisap. Teriaknya gimana coba? Kayak gitu. Ya tinggi banget. Tapi lebih tinggi. Nggak gitu ya? Itu nangis jadi. Lol, udah jadi. Kayak Oke, gitu. Jesselyn mau jelasin ya? Iya, nanti akan ada ya. Kamu jelasin aja. Itu si cowoknya siapa namanya? Panya. Panya. Iya, Panya ya. Panya, 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 Panya. Ilustrasinya tuh kayak meluk si demon anak kecil ini. Hmm. Nah, demonnya itu dalam wujudnya itu aku sebel sih, kenapa rambutnya kayak aku ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa kayak lagi gambar diri sendiri gitu. Nah, udah itu perawakannya dia agak tua ya. Oh iya, agak tua di bagian mata kayak keriput gitu. Kayak Terus Aileen lah. kecil, kurus. Ya aku nggak bilang begitu sih. Oh, enggak ya? Aku nyari mati sebenarnya. Terus dia pakai kayak dress warna putih, tapi kan ini karena visionnya yang aku dapat, dia tuh kayak lagi dipeluk, jadi dressnya di sini sih nggak gitu terlihat gitu. Dan terus ya kan kamu lagi gambar Bukan dipeluk kan ya? sih, digendong sih, digendong. Masih butuh visionnya dia kan ya? Tapi udah nggak ada, udah Iya, makan. iya, udah nggak ada. Jadi aku berusaha tethering dari Kak Adam, ya udahlah sedapatnya aja. Tapi Kak Adam bilang gimana? Ini mirip gak? Mirip sih lumayan. Lumayan lah ya. Tapi dia melihatkan diri ke si Panya itu tuh mukanya emang tua gitu walaupun bentukan anak kecil. Apa Ini lebih waktu looks lagi nyeringai gitu sih, kan dia Oh. bertaring gitu kan tuh. Gitu ya. Iya, Sebenarnya agak berkeriput sih. iya agak berkeriput. Cuman emang. perawakannya memang kayak anak kecil. Keriputnya beda sama manusia sih menurut aku ya. Kalau manusia kan keriputnya kayak kulitnya agak ondoy gitu kan. Nah ini kayak keriput gimana sih, kayak kering keriput tapi ada keriputnya gimana ya? Aku juga bingung sih jelasinnya. Tunggu, kering keriput. Tekstur mukanya tuh kayak demon keriputan ya Sisik gimana? kalau salah, bersisik Iya kali ya. Iya kali ya, aku juga bingung sih. Tuh tahu dulu. Oh. Gue tadi nggak ngeliat sih. Ada sedikit keriput gitu, jadi bukan yang tekstur mulus kayak muka manusia gitu. Kayak Bang Adam. Enggak. Beda, nggak ada yang kulit kayak begitu sih menurut aku sih. Emang beda ya. Agak Aku tadi beda. nggak agak lihat beda. jelas itu ya sih, lihatnya dia dipeluk aja. Coba Jess, silakan Jess, lagi Jess. Ya udah sih gitu dijelasin. aja, gitu aja sih. Oke. Heeh. Itu salah satu waktu dia momen dia meluk si itu ya. Ya, Apa sih? Ini dalam artian itu dimanifest apa? Halusinasi si cowoknya aja gitu ya. Nggak tahu ya, pokoknya ini kayak kalau dari yang aku tangkap sih gambaran gitu kali ya. Bukan gambaran apa ya? Simbolik. Iya simbolik, ya itu yang paling tepat. Simbolik. Lebih ke arah simbolik. Oke, siap. Oke deh kalau gitu kita masuk ke conclusion yang tadi kita lanjutin. Untuk kasus kali ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus si Panya Kamrap ini? Silakan mungkin dari siapa nih? Bro Will? Dari gue sih nggak banyak, cuma gue menemukan temuan baru. Ternyata ketika arwah sudah di dunia gelap, lawannya doa, yaitu kutukan, makian, cacian, itu tuh seperti sebuah energi tajam yang menyiksa arwah tersebut jika diizinkan oleh Tuhan. Gue baru nemu itu hari ini. Itu sih yang gue temu hari ini. Kalau gue sih pengen kita inget aja sih
dari kasusnya si pria pembunuh ini sih, ya kita harus belajar selalu ingat bersyukur itu penting banget sih. Bersyukur apa yang udah kita miliki, bersyukur dengan apa yang sudah kita dapeti gitu loh. Itu kita harus ingat bersyukur, karena di saat kita bersyukur, apa ya, kebaikan itu akan lebih datang lebih banyak lagi sebenarnya bang, bukan lebih menjauh. Dan setahu aku pribadi sih, Tuhan lebih senang sama manusia yang bersyukur. Bersyukur sekecil apapun itu. Iya, ketimbang orang yang terlalu Kekurangan. Merasa dirinya kurang terus. Gitu loh. Pokoknya di situ jangan lupa bersyukur aja sih buat gue. Jangan lupa bersyukur hari ini. Betul sekali. Ya, Eileen masih tidur. Nggak tidur. Itu Aku lucu nggak sih. tidur. Bentar. Ya Aileen tidur lagi. Aku bukan detektif Conan yang tidur mulu gitu kan. Oh, perlu jarumnya nih. Perlu jarumnya nih. Enggak gitu. Bentar, jadi lupakan pesannya apa? Abstraknya, sebenarnya ini kubu kanan marah banget sih terhadap tindakannya si Panya ya. Pastilah. Dan ini benar-benar pesan yang penting banget dan sekaligus agak tajam sih. Ya, kalian harus mencari tujuan hidup kalian, itu sangat penting. Jangan cuma sia-siakan hidup kalian seperti ini. Membuang-buang hidup kalian, apalagi melakukan tindakan yang tidak semestinya. Itu benar-benar membuat Tuhan marah. Jadi intinya, carilah apapun itu value dalam hidup, dan carilah tujuan hidup kalian sesungguhnya. Hidup kalian itu sangat berarti, yang memberikannya itu Tuhan. Kalian harus bersyukur, kalian harus lebih melihat masa depan dengan lebih positif, bukannya melihat segala sesuatu dengan sudut pandang kalian yang terbatas, dengan dendam, dengan keburukan. Masih banyak kok hal-hal positif yang masih ada di dunia ini. Jadi jangan putus asa. Intinya gitu. Boleh jujur gak sih? Jadi kapan kamu positif? Kapan aku negatif? Kenapa? Di saat Aileen ngomong kayak rasa jurit malam tau gak? Kenapa jurit malam? Tinggal tambahin. Ingat orang tua kalian. Itu kalian pasti pernah kan? Antara jurik malam atau enggak itu tuh apa? Aku lupa tuh dulu tuh. Ya kan yang ngomong bukan aku. Malam keakraban. Nah, itu istilah. Yang tadi tahu gak sih energinya tuh marah banget ke aku terus kayak kenapa aku yang dimarahin gitu kan, itu kan bukan gue yang dimarahin Lu gitu. cocok khotbah aja. Enggak dong. Kayak Oke. cocok bikin orang nangis deh. Ya gak sih? Iya sih, dengan disiksa. Lanjut, Jesslyn. Aku ingin lebih ke arah pesannya sih untuk orang tua. Jadi kalau misalnya kesel sama anak gitu, atau misalnya yang nggak mesti kesel sama anak sih, tapi bisa juga kesel sama kerjaan atau sama pasangan, jangan dilampiasin ke anak. Oke. Aku benar-benar against kekerasan sih. Yap. Yap. Nah, Entah kenapa pesannya kayaknya ada relate sama kasus kali ini deh. Kekerasan. ya, abuse itu nggak ada yang akan menghasilkan bagus sih. Iya. Suatu hal yang positif nggak ada. Gak ada. Abuse itu cuma bikin jiwa jadi tertekan, mental jadi down, Keselnya juga malah makin kesel. Nggak ada Iya. kepuasan batinnya pun. gak ada atau bagus-bagusnya. Cuma sementara Jangan, aja kan. iya, jangan berharap anak jadi nurut gara-gara digituin. Bisa aja pas gedenya dia tumbuh menjadi dendam atau bahkan lebih nggak suka lagi sama orang tuanya. Dan dia akan betray nanti ketika Iya. dia sudah dewasa, ketika sudah memiliki kekuatan. Nah, udah cukup? Udah cukup sih. Nah, pertanyaan aku, untuk bagi para korban apa yang terjadi ya? Sekarang, para korban. Maksudnya baik itu guru dan anak-anak. Iya, kalau anak kecil kayak gitu. Oh, jiwanya. Ya. Sudah nggak di Oke, serahin sama Tuhan aja. Iya, serahin Iya, dulu, diserahin aja. didoain aja sih. Kita doain Bahkan aja nggak- nanti ya di iya, terakhir ya. iya. Iya. Kita doain. Kayaknya aman sih, soalnya berasanya Tapi beberapa ada yang masih nggak rela. Kayaknya orang Iya sih. dewasa sih. Oh, itu orang dewasa ya. Iya kan Orang ada dua dewasa. guru kan yang Ah, korban. Dan juga di jalan itu kan, dan di kantor desanya kan orang dewasa. Iya sih. Termasuk iya. di rumahnya si Panya sendiri. kalau yang anak-anak sih aku ngerasa kubu kanan ambil alih. Banget. Istrinya Panya gimana, guys? Aku campur deh gua. Wait a minute. Nah, ini dia nih Istrinya sosok. ya, aku boleh lihat fotonya lagi nggak? Nggak ada, Buat di Nggak ada blur, fotonya. di blur. di blur ya. nggak Cuma ada. berasa energi dia suka Kayaknya. maksa aja sih.
agak sensitif sih. Iya. Gak usah aja ya. Jangan sampai ke keluarga deh, kayaknya etikanya kurang. Iya sih, bener. Ya udah kalau kayak gitu guys, conclusion yang kita dapat hari ini adalah memang kasus ini motifnya benar apa kata realitanya ya, yang kan kata faktanya lebih ke bermotifnya memang dendam dan memang si Panya sendiri di dalam dirinya tuh tidak ada energi Tuhan ataupun kedekatan dengan Tuhan. So that's why dia merasa dirinya dia flat aja hidup, gak ada tujuan hidup dan akhirnya dia melakukan tindakan seperti itu. Dan itu aja yang kita temukan oleh Detektif Astral. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmahnya dari konten kali ini dan semoga kalian juga mendapatkan pelajaran yang membuat hidup kalian semakin lebih baik. So, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Bro Willy, Jesslyn, Aileen, Bang Adam, dan terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, juga subscribe. Dan jangan lupa untuk ikutin konten-konten kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga di Oktober ini kita ada offline event juga. Yeay. Seneng Ikutan sendiri. walaupun baru sedikit aja dulu orangnya untuk test drive ya. Semoga kalian yang beruntung untuk bisa dapetin meet and greet kita. Bukan meet and greet sih, masih ATI live show kita. Kabel Tanggal berapa sih? 27 dan 30 Oktober. 27 dan 30 Oktober ya. Dua event berbeda tapi. Oke. Aku mau nyampein sedikit boleh? Boleh dong. Ya. Untuk di kliens yang kemarin datang nobar, aku benar-benar seneng banget sih ketemu sama kalian. Ya aku cuma pengen nyampein itu sih. Terima kasih. Iya. Dan terima kasih juga buat hadiah-hadiahnya buat semuanya ya. Ya kan dikasih kado juga dan lain-lain. Thank you ya untuk. Dan kedepannya kita mungkin akan ada merchandise. Sekali lagi mungkin kalian boleh yang namanya ngasih ide mau merchandise-nya apa aja. Atau kalian punya usaha merchandise juga mau kerja sama, boleh. Asal harganya cincai ya. Langsung aja DM gue pribadi kalau kayak gitu. So kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Salam Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.